Gerakan tanpa bola yang dilakukan Tyrone Delfino menciptakan daya ledak dari sisi penyerangan Persib Bandung. Ya, Persib Bandung harus menerima hasil imbang saat menghadapi Borneo FC dengan skor akhir 2-2 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Rizky ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita ke papan taktik. Di atas kertas Borneo FC gunakan pola 1-4-3-3, sedangkan Persib Bandung di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Saat tanpa bola, Persib Bandung coba mempertahankan pattern 4-2-3-1 atau di beberapa momentum berubah menjadi 4-4-2. Ciro Alves dan Tyrone Delfino di sektor depan. Kita ubah dulu menggunakan formasi 4-2-3-1 yang dimiliki oleh Persib Bandung. Nah, lalu Borneo FC pada fase penyerangan, formasi mereka ini akan berubah secara garis besar seperti ini. Peralta menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, kemudian Sihran menjaga sisi kelebaran sebelah kanan, kawan-kawan. Nah, dari hal ini hand-hand berhasil lah ya menyulitkan Sihran untuk menang dari sisi 1 versus 1, yang menyulitkan Persib Bandung lewat gerakan Peralta. Kakang berkali-kali lah di skill individual oleh Peralta, dan ya aksi dari Peralta akhirnya menciptakan 2 gol bagi Borneo FC. Kemudian Kehirose akan bergerak sedikit lebih tinggi di koridor half space seperti ini. Kenzo Nambu pun melakukan hal serupa, akan bergerak sedikit lebih tinggi di koridor half space. Rivaldo Pak-Pakhan akan didampingi oleh Fajar Faturrahman. Fajar Faturrahman di edisi pertandingan ini perannya sebagai inverted fullback. Nah, Fajar masuk ke tengah, tentu harapannya secara superioritas di sektor tengah Borneo FC bisa menandingi kekuatan dari Persib Bandung. Nah, di sektor belakang Borneo akan menyisakan Furtado, Christoph, dan Leo Guntara. Nah, terkhusus 3 pemain belakang dari Borneo FC ini tinggi besar, dan tak sedikit Persib Bandung akhirnya meletakkan bola tersebut di belakang backline Borneo FC lewat kecepatan. Misal Ciro Alves, kemudian Tyrone Delfino. Ya, dari situasi itu Persib Bandung banyak mendapatkan yang namanya kesempatan. Berhubung Fajar Faturrahman masuk ke tengah, outlet penyerangan Borneo FC itu kerap menyasar Fajar. Dengan skenario build up tersebut, di beberapa momentum patah juga dilakukan Borneo FC. Nah, ketika patah, Persib Bandung mendapatkan yang namanya kesempatan untuk melakukan turnover ataupun transisi. Itu yang menjadi malapetaka salah satunya bagi Borneo FC, kawan-kawan. Ini momen di atas lapangan bagaimana serangan vertikal direct yang dilakukan oleh Persib Bandung ini khas sekali, tidak perlu main 1-2 sentuhan, proaktif di lini bawah, kawan-kawan. Nah, lewat gerakan Adam Alis dari posisi permainan Persib Bandung, pelan-pelan dia naik ke sektor depan tanpa ada yang mengantisipasi sebelumnya oleh pemain Borneo FC. Kakang langsung melakukan direct. Ada kesempatan dari Persib Bandung tetapi bisa diantisipasi oleh Furtado. Nah, Furtado pun Christoph kan secara profiling ya tidak memiliki track record lari terus diajak, maka akan terkuras itu tenaga yang dimiliki oleh lini pertahanan Borneo FC. Nah, ini momen bagaimana penyerangan dari Borneo FC kemudian patah, langsung dengan cepat dilakukan penyerangan oleh Persib Bandung. Nah, terkhusus kita perlu mention Tyrone Delfino. Tyrone Delfino secara positioning dia berada di belakang dari Ciro Alves. Oke. Dan Tyrone Delfino akan beririsan itu dengan posisinya Rivaldo Pak-Pakhan. Saat tanpa bola, Borneo FC akan gunakan shape 4-1-4-1. Rivaldo sering tidak berada di posisi yang dijelajahi oleh Tyrone Delfino. Kenapa? Karena Rivaldo ditarik oleh pemain-pemain Persib lainnya untuk keluar. Contoh seperti ini. Rivaldo sebelumnya terikat ke gerakan Ciro Alves, ditambah lagi Beckham Putra pun melakukan pergerakan tanpa bola, otomatis membuat Tyrone Delfino semakin leluasa di depan pertahanan yang dimiliki oleh Borneo FC, kawan-kawan. Bukan hanya sekali, ini momen lainnya ketika Tyrone Delfino pergerakan tanpa bola sangat amat apik saat Coach Chan perlahan-lahan turun untuk menarik Kenzo Nambu, kawan-kawan. Ketika Kenzo Nambu sudah tertarik ke posisi Kosijan, Kuivers memberikan progresi ke sektor tengah. Nah, disitulah dijemput oleh Tyrone Delfino bolanya. Nah, yang ingin aku garis bawahi, kekuatan defensif
sektor tengah yang dimiliki oleh Borneo FC saat menghadapi Persib ini sering bocor, khususnya di posisi-posisi yang dijelajahi oleh Tyrone Delfino. Tyrone Delfino harus aku akui teman-teman, dia memang tidak mempunyai kecepatan lari terus-menerus ya, seperti tipikalnya Ciro Alves, tapi bagaimana positioning yang dimiliki oleh Tyrone Delfino ini sangat amat mahal. Ada space kosong, dia masuk. Ada space kosong, langsung dihajar oleh Tyrone Delfino. Rivaldo Pakpakan sebagai holding bagi Borneo ya tidak terlihat menonjol ya apa yang ditampilkan oleh Rivaldo Pakpakan. Nah, lalu ini proses penalti yang didapat oleh Persib Bandung berasal dari kesalahan passing yang dilakukan oleh Christoph. Kemudian bola tersebut berhasil diamankan oleh pemain Persib Bandung. Perlu waktu tentu bagi pemain Borneo FC untuk retreat secara pertahanan kawan-kawan. Karena sebelumnya kan mereka melakukan penyerangan. Pemain-pemainnya pun udah naik perlahan-lahan. Nah, di sini lagi Persib Bandung mengincar sisi backline, ruang yang muncul di belakang garis pertahanan Borneo FC. Christoph menghadapi dua pemain dari Persib Bandung, ada Tyrone Delfino dan Rian Kurnia. Cerdiknya Rian Kurnia melakukan gerakan yang berhasil memancing Christoph. Oleh karena itu membuat Tyrone Delfino mendapatkan space, dan di sini membuat Christoph harus melakukan yang namanya pelanggaran penalti bagi Persib Bandung, dan Tyrone Delfino bisa menciptakan sebuah gol. Nah, kemudian dari sisi Borneo FC ini fase attacking yang mereka lakukan ketika menyerang berubah menjadi 3 back, Gabriel Furtado, Christoph Leo di sektor belakang, kemudian Fajar Faturrahman masuk ke sektor tengah sebagai inverted fullback. Secara shape tanpa bola yang dimiliki oleh Persib Bandung, mereka sangat amat disiplin, tidak ketarik, tidak ke-trigger dengan apa yang dilakukan oleh Borneo FC, sehingga sektor pertahanan dimiliki oleh Persib Bandung pun terjaga. Nah, ada momen memang pergerakan Fajar Faturrahman memberikan dimensi terhadap nilai penyerangan dari Borneo FC. Ini case-nya pada saat Fajar menerima bola dari samping tanpa ada kawalan sebelumnya dari pemain Persib. Adam Alis defensive awareness-nya mencoba bergerak menutup Fajar, tetapi bisa dilewati Fajar dan terciptalah satu peluang. Di pertandingan ini pun salah satu pemain yang effort yang sangat amat luar biasa selain Peralta kawan-kawan, yaitu Fajar Faturrahman. Ketika dia saat bertahan harus sebagai fullback kanan, tetapi pada fase penyerangan dia pun harus sebagai inverted fullback. Menurut pembacaan aku, kenapa Fajar Faturrahman juga sebagai inverted fullback? Dengan fullback kanan masuk ke tengah pada fase penyerangan, maka diharapkan bisa itu mengantisipasi serangan balik, counter attack yang dilakukan oleh Persib Bandung. Persib pun uniknya tidak meladeni permainan counter melulu dengan permainan 1-2 sentuhan. Nah, malah cenderung banyak melakukan permainan direct, meletakkan bola tersebut di belakang garis pertahanan dari Borneo FC. Jadi dilewati terus posisinya dari inverted fullback yang dimainkan oleh Fajar Faturrahman. Jadi apa yang dilakukan oleh Persib pun sangat amat gokil dari sisi pendekatan permainan di atas lapangan, adaptasi dengan apa yang dilakukan oleh Borneo FC. Dan ini proses gol pertama dari Borneo. Peralta melakukan gerakan luar biasa, ini skill individual ya, bukan sembarang pemain dia melakukan tendangan dari luar kotak penalti padahal sudah diganggu oleh Kakang, dan Kevin Remendoza pun tidak bisa mengantisipasinya. Dan gol kedua dari Persib Bandung ini lagi dan lagi gerakan eksplosif Tyrone Delfino yang mampu mengisi ruang yang muncul di depan 4 pemain bertahan Borneo FC. Rivaldo Pakpakan tidak cukup provide untuk membaca apa yang dilakukan Tyrone Delfino dan terciptalah sebuah gol. Sangat amat pantang kita bicara penyerangan dilakukan lawan tanpa ada screening yang hebat dari sektor tengah, dan itu dilakukan oleh Persib Bandung. Tyrone Delfino, Ciro Alves langsung sering berhadapan dengan 4 pemain bertahan yang dimiliki oleh Borneo FC kawan-kawan. Dan ini proses gol dari Borneo FC penyama kedudukan lewat permainan Peralta juga skill individualnya, padahal sudah coba diganggu tetapi Peralta tetap bisa menjaga yang namanya akurasi tendangannya. Jadi kesimpulannya Persib Bandung menunjukkan ketangguhannya lagi, sempat tertinggal 1-0 dia bisa membalikkan keadaan walaupun Borneo bisa menyamakan kedudukan. Nah, esensinya Persib Bandung jujur tangguh banget, mentalnya sangat amat kuat. Kemudian yang kedua, Fajar Faturrahman permainan luar biasa sih, effortnya selain Peralta ketika dia naik turun masuk sebagai inverted fullback, akselerasinya sangat amat luar biasa. Kemudian yang ketiga, Kehirose, Kenzo Nambu, Rivaldo Pakpakan bagi Borneo FC tidak cukup kuat untuk bisa membendung sektor tengah yang dimiliki oleh Persib Bandung. Dan Tyrone Delfino gerakan tanpa bolanya memberikan warna dari apa yang dilakukan oleh Persib Bandung. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.
Bocor, Kevin Mendoza bahaya, Persib Bandung ringkih. Ini momen tepisan dilakukan oleh Kevin Mendoza tidak prima berhasil dimanfaatkan oleh Persebaya. Itu bukan pertama kali Kevin Mendoza buruk dari situasi bola udara atau secara positioning. Ini Kevin Mendoza menunjukkan aksinya. Yap, ia ragu sehingga secara positioning Kevin Mendoza tidak prima berhasil ciptakan gol. Ini juga kembali Kevin bersama Persib Bandung. Ia secara positioning ragu kembali membuat gawang Persib Bandung kebobolan. Dan itu saat pertandingan melawan Arema, Kevin Mendoza juga menampilkan aksi tersebut. Yap, secara positioning ia sudah tidak prima membuat gawang dari Persib Bandung boncos, bocor, berlubang. Nah, terbawa ke level Asia, Kevin Mendoza menunjukkan aksinya. Yap, secara positioning sudah tidak prima pembacaan yang dilakukan oleh Kevin Mendoza membuat gawang Persib Bandung boncos. Nah, ini terjadi lagi. Keraguan-raguan muncul berhasil dimanfaatkan oleh. Perlu digarisbawahi untuk musim ini Persib Bandung amat lemah dari situasi bola udara. Banyak lawan memanfaatkan hal tersebut. Ini kebobolan, ini juga situasinya sama. Persib Bandung kembali serupa, ini di level Asia bola udara dimanfaatkan. Ini juga bola udara lagi dan lagi Persib boncos. Ini juga serupa bola udara Persib Bandung lagi dan lagi bocor. Ini puncaknya. Persib menghadapi Persebaya Surabaya berasal dari bola udara, kekeliruan muncul, dan ya berhasil dimanfaatkan oleh pemain Persebaya. Tentu bagi pelatih kiper dari Persib Bandung ini harus menjadi bahan perhatian serius. Kemudian yang kedua, bagi Coach Boyan Hodak ini hal yang rumit pastinya ketika bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali, bukan hanya 4 kali, bukan 6 kali, bukan 7 kali. Bagaimana lemahnya Persib Bandung ketika lawan memanfaatkan situasi bola udara. Jika kita track back di musim lalu, tak sedikit lawan melakukan spam crossing ke Persib Bandung. Itu bisa ditekan, dieliminasi lah ya oleh pemain-pemain Persib. Tapi untuk musim ini terlalu ringkih. Diimbangi dengan keputusan-keputusan penjaga gawang pun tidak prima. Gimana menurut kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar.